wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 izin mempresentasikan modul neraca pembayaran. Saya sendiri yang bernama Anisani Diaryani. Saya Nida Laila Pitaloka. Saya Suyati Syaraya. Yang pertama akan dibacakan oleh Asmiati. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran balance of payment atau BOP adalah catatan yang dilakukan secara sistemik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Fungsi neraca pembayaran: 1. Sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perdagangan internasional. 2. Sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara. 3. Sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara. 4. Sebagai data-data keuangan internasional. Tujuan dari neraca pembayaran: 1. Untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara. 2. Untuk mengetahui sumber daya yang ada di setiap negara. 3. Untuk mengetahui besarnya anggaran devisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi internasional. Perkembangan neraca pembayaran dalam 3 tahun terakhir. 1. Pada tahun 2021, surplus signifikan. Neraca transaksi berjalan, surplus USD 4,0 miliar atau 0,4% PDB, berbalik dari defisit pada tahun sebelumnya. Neraca modal dan finansial, surplus 9,6 US dollar. 2022, surplus menurun. Neraca transaksi berjalan, surplus 10,2 miliar US dollar atau 0,8% PDB, namun lebih rendah dari tahun sebelumnya. Neraca modal dan finansial, defisit 5,4 miliar US dollar. 3. Pada tahun 2023 Januari hingga Juni, surplus tipis. Dampak surplus neraca pembayaran terhadap perekonomian Indonesia 3 tahun terakhir. 1. Penguatan cadangan devisa. 2. Meningkatkan kepercayaan investor. 3. Mengendalikan inflasi. 4. Penurunan cadangan devisa. Kelima, pelemahan nilai tukar rupiah. Yang keenam, inflasi yang meningkat. Jadi kesimpulannya adalah neraca pembayaran adalah catatan sistematis mengenai transaksi ekonomi nasional internasional suatu negara, mencakup neraca perdagangan, lalu lintas, modal, dan moneter. Terdapat 3 kondisi: defisit, surplus, dan seimbang. Fungsi neraca ini meliputi pengembalian keputusan ekonomi dan pengukuran kesehatan ekonomi. Untuk meningkatkan surplus, negara perlu memperbaiki kinerja ekonomi, stabilitas nilai tukar, dan kualitas produk ekspor. Selanjutnya bagian tanya jawab. Saya ingin bertanya, apa yang menunjukkan neraca pembayaran surplus? Perkenalkan, saya Reni ingin bertanya, mengapa neraca pembayaran itu penting? Terima kasih. Saya izin bertanya, sebutkan komponen utama dalam neraca pembayaran. Terima kasih. A few moments later. Saya ingin menjawab pertanyaan dari sana. Apa yang menunjukkan neraca pembayaran surplus? Surplus terjadi ketika total penerimaan dari transaksi internasional lebih besar daripada total pengeluaran, menunjukkan kekuatan ekonomi. Yang kedua, menjawab pertanyaan dari Leni. Mengapa neraca pembayaran penting? Neraca pembayaran penting karena membantu pemerintah dalam mengambil
finansial. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang